Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Arizal Aziz, anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat II. Yang kami hormati TA Bapak Dr. Handus Mulawarman MM. Yang kami hormati staf ahli Bapak Dr. Sadrianto MPD. Yang kami hormati Ibu Hertati Taher SE, Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kota Pariaman. Yang kami hormati jajaran pemerintahan Kota Pariaman serta pendidik dan tenaga kependidikan jajaran Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kota Pariaman, penerima bantuan yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara penyerahan bantuan sembako berupa beras dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, kegiatan hari ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian kepada Bapak Ibu semua. Semoga bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan dan membawa keberkahan untuk kita semua. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ibu Hertati Taher, Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kota Pariaman. Kepada Ibu Muti, silakan. Bapak Ibu izin, sebenarnya ini bukan sambutan, laporan dari panitia pelaksana bahwa kegiatan ini bisa berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat semua. Nikmat yang diberikan Allah tak terhingga kepada kita, sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan temu ramah dengan Bapak Haji Arizal Aziz, anggota DPR RI Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Barat II, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Haji Arizal Aziz, anggota DPR RI Dapil Provinsi Sumatera Barat II, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dalam kesibukan beliau bisa bertemu ramah dengan kita semuanya, yaitu jajaran Dispora Kota Pariaman, yaitu guru-guru honor hebat kami yang terus berkarir dan berkarya walaupun kondisi belum terangkat jadi P3K atau tenaga outsourcing, tapi tetap mengabdi dengan hati dan nuraninya. Kemudian yang kami hormati Bapak staf ahli Kota Pariaman, yang dalam hal ini mewakili Bapak Sekda Kota Pariaman. Kemudian yang kami hormati Bapak TA, Bapak Arizal Aziz, alhamdulillah juga hadir tengah-tengah kita berserta segenap unsur tim dari Bapak Arizal Aziz yang tadi pagi sudah datang, Pak. Ini sangat kami apresiasi dan kami bersyukur dan bangga sekali sudah siap untuk melaksanakan pendistribusian pembagian sembako kepada guru-guru hebat kami. Kemudian yang kami hormati lengkap jajaran Dispora, lengkap sekretaris, kabi-kabi dan kasih-kasih yang alhamdulillah memfasilitasi kelancaran kegiatan ini. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan dan kami sayangi guru-guru hebat kami, baik itu dari jenjang PAUD, SD dan SMP, yang tetap melaksanakan tugasnya pada hari ini untuk memajukan pendidikan di Kota Pariaman. Hadirin hadirat yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami sampaikan kepada Bapak Arizal Aziz bahwa Kota Pariaman ini sebenarnya guru honorernya ini yang tidak terangkat masih
ada sekitar 597 orang, Pak. Tapi kemarin kami mencoba komunikasikan dengan Bapak ini dengan bismillah saja, Pak. Saya beranikan komunikasikan kepada Bapak karena kami tahu kiprah Bapak ini sudah kami lihat di beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian terkhusus kami juga lihat di Kabupaten Padang Pariaman, Amburang Pakandangan, Pak. Tapi mengabdi dari dulu di Kota Pariaman sejak terangkat. Dan hal inilah kami coba, Pak. Bagaimana juga jajaran di Sipora kami ini mendapatkan bantuan. Bapak Ibu kami sampaikan, nggak hitung jam, hitungan cuman menit. Kami mencoba me-WA Pak Arizal Aziz, kemudian langsung dijawab. Saat itu memang saya bersyukur dan sangat tersanjung sekali. Saya baru menyampaikan bahwa guru honor saya ada 251 orang, kemudian ditambah lagi menjadi 276. Langsung Bapak Arizal Aziz menyampaikan, tolong Ibu data dan langsung minta KTP-nya. Ini sangat luar biasa, Pak. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Intinya di kesibukan Bapak selaku anggota DPR RI bisa menjawab langsung gitu, Pak. Posisi saya ini bukan pejabat, saya menyampaikan kepada Bapak sebagai masyarakat bahwa saya mau mengayomi beberapa guru-guru hebat-hebat kami yang ada di Kota Pariaman. Jadi dalam hal ini tentu kami sangat bersyukur, jajaran kami sangat bersyukur menerima bantuan ini. Dalam kondisi sulit sekarang, bahwa kita sama-sama tahu kondisi daerah seperti apa anggarannya, kemudian ekonomi dari guru-guru hebat kami cuma mendapatkan honorar dari dana BOS, ini sangat membantu yang akan Bapak bagikan hari ini. Tentu harapan kami ke depannya ini tetap terus dapat kami meminta lagi kepada Bapak sekiranya Pak masih ada dan berkenan. Karena apa? Kami sampaikan tadi 597 orang. Yang ini kan baru kita bagikan, separuh kami pilih dari yang paling dan di antara yang gitu, Pak. Karena nggak enak juga saya sampaikan kepada Bapak langsung 597, kalau dihitung-hitung hampir 6 ton itu, Pak. Jadi maka saya coba ini 251, alhamdulillah ditambah lagi 25 menjadi 276. Jadi memang di grup satuan pendidikan ini habis ini saat ini mengomentari Bapak Ibu Kadis, Bapak-bapak Kabit ini bagaimana kita. Jadi hari ini memang harus saya sampaikan kondisinya seperti apa. Mudah-mudahan mana tahu di bulan yang berkah ini akan mendapatkan rezeki-rezeki yang lain. Karena kami mengayomi bahwa kata-kata apabila kita bersyukur akan aku tambah nikmat-nikmat yang lain. Kebetulan guru-guru kami sangat bersyukur hari ini mendapat perolehan itu. Mungkin itu yang kami sampaikan, Pak. Kami tetap semangat di Kota Pariaman untuk memajukan pendidikan Kota Pariaman. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Dr. Handus Mulawarman FM kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dalam bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan ini, sehingga kita masih dapat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tahun depan kita juga belum tahu bisa menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan depan.
Kemudian selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita selalu bersalawat kita menjadi bagian umat daripada Nabi Muhammad dan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, putra asli Piaman. Jadi kalau kami di Rantau tidak ada lagi perbedaan Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Piaman, orang Piaman. Kebanggaan dan sosok yang sangat mencintai Piamannya sebagai orang Piaman, yaitu Bapak Haji Arizal Aziz, anggota DPR RI fraksi PAN Komisi 13. Soal kepiamanan beliau nggak usah diragukan lagi. Haji Arizal Aziz pejabat negara yang sangat senang dipanggil dengan Ajo, sehingga dengan kesenangan dia dipanggil dengan Ajo itu menampakkan jati dirinya di DPR RI itu orang sudah panggil Ajo kepada dia. Nah, jadi sudah mempopulerkan Ajo di DPR RI, Bu Kadis. Ya. Nah, yang saya hormati Bapak Asisten Bapak Staf Ali, ya Pak, terima kasih Pak. Bu Kadis Pendidikan Kadispora, ya. Kemudian seluruh pejuang, ya, pejuang anak bangsa, pejuang generasi muda atau pahlawan tanpa jasa, ya, yaitu guru honorer yang berhadir pada kesempatan ini. Saya juga sempat merasakan dulu, walaupun cuma tak lama 6 bulan aja, pernah jadi guru honorer. Karena saking nggak tahannya, buat beli minyak aja nggak cukup, makanya saya merantau Pak Haji. Ya, 6 bulan pernah di Piaman ini juga jadi guru honorer. Ya. Beli minyak aja nggak cukup, terpaksa merantau lagi. Ya. Dan saya merasakan bagaimana pahit dan getirnya menjadi guru honorer. Apalagi belum P3K, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian seluruh tim Haji Arizal Aziz yang ini juga pahlawan, pelayan masyarakat. Jadi ini tim Haji Arizal Aziz ini juga pahlawan Bu Kadis. Hari-hari kerjanya melayani masyarakat, terutama ambulan, tanpa pamrih, ya, tidak ada memungut biaya serupiah pun kepada masyarakat. Ya. Yang ada 3M katanya, sering menerima 3M, makasih, 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 ya gitu ya. Ya baik, sebelum saya lanjutkan, kenalkan dulu, dan kalau sudah saya kenalkan diri, tolong juga diingat-ingat nama saya, nggak lupa kayak tadi ada ya. Nama saya Mula Warman, asli orang Piaman ya. Nama lengkapnya Dr. Andes Haji Mula Warman MM. Asli orang Piaman, Kampung Dalam. Kalau mungkin adik-adik Ambon yang tinggal di Kota Pariaman, ya, ada 2 orang. Nah, kalau kenal yaitu Pipner anggota Bawaslu, Komisioner Bawaslu Sumbar, dan juga ada di Puskesmas, ya, pegawai Puskesmas di Kota Pariaman. Nah, kemudian ambo asli Piaman, berdomisili Salamoko di Batam, kemudian diajak sama Pak Haji Arizal Aziz untuk bagaimana membangun kampung halaman dan bagaimana memperhatikan kesulitan masyarakat Piaman, Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang sangat dicintai oleh Bapak Haji Arizal Aziz. Apa yang disampaikan dan diniatkan oleh Bapak Haji Arizal Aziz, diucapkan dia, diniatkan dia, bahwasanya beliau ingin mengabdi kepada Padang Pariaman, kepada Kota Pariaman, dengan mencurahkan pikiran, tenaga, materi kepada yang namanya masyarakat Piaman. Berbagai elemen yang dia perhatikan, dan pada hari ini
tiba giliran daripada guru honorer Padang Pariaman yang menjadi perhatian, yang membuat tersentuh mata hati dia, sehingga hadir dengan membawa 2,7 ton Bu ya pada hari ini untuk sebagai pengobat daripada rasa menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Kita harus bersyukur kita masih diingat oleh Pak Haji Arizal Aziz. Dan perlu Bapak-Bapak Ibu ketahui, tidak ada di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia, seorang pejabat negara, apakah itu legislatif maupun yudikatif, yang tidak menerima, bukan tidak menerima, yang menyumbangkan, yang menyerahkan seluruh penghasilan dia di instansi tempat dia bekerja. Ada nggak Bapak Ibu? Ada pernah dengar? Hah? Pernah dengar nggak? Kalau pernah dengar tolong sampaikan. Hanya satu-satunya di Indonesia orang piaman yang jadi pejabat dan menyerahkan seluruh gaji beserta tunjangannya untuk rakyat miskin. Siapanya? Siapa tuh? Josal Haji Arizal Aziz. Preman cukup beruntung, Ibu Kadis ya miliaran digelontorkan Bapak Haji Arizal Aziz untuk membangun generasi muda di Padang Preman, yaitu lapangan sepak bola di Sirambang, di Kota Piaman letaknya Bu Kadis ya. Beruntung Kota Piaman berinvestasi, investasi yang hanya ditujukan untuk masyarakat, untuk generasi muda supaya terhindar dari narkoba, dari pergaulan bebas, dan bisa dijadikan ladang atau mata pencarian bagi generasi muda berkarir di dunia sepak bola. Dan tidak itu saja, di situ juga tempat menempa daripada mental, moral, agama daripada anak-anak, karena akan diiringi dengan pembangunan pondok pesantren. Jadi akademi sepak bola berbasis pondok pesantren itu cita-cita dari Bapak Haji Arizal Aziz, di mana cita-cita itu baru setengah yang terwujud, setengah lagi diusahakannya. Mari sama-sama kita doakan usaha upaya dari Pak Haji Arizal Aziz itu. Kita doakan supaya rezeki dia di luar anggota DPR RI. Kalau untuk anggota DPR RI, dia sudah serahkan semuanya. Apapun jenis uangnya. Uang gaji, seluruh uang tunjangan, uang kunjungan dapil, uang reses, semuanya diserahkan untuk rakyat tercinta, untuk Piaman yang dia cintai. Belum ada kita jumpai Bapak Ibu seorang pengusaha, seorang politisi yang begitu besar cintanya ke kampung halaman. Nah, belum ada kita dengar sebesar cinta seorang Haji Arizal Aziz kepada kampung halaman. Maka saya menjadi beban berat bagi saya, Mula Warman, untuk menjalankan amanah dari Bapak Haji Arizal Aziz. Bagaimana mendengar keluhan-keluhan daripada masyarakat yang kami diskusikan, bagaimana cara upaya untuk mewujudkan keluhan masyarakat. Kalau tidak ada dapat dari uang pemerintah, dari uang pribadi beliau yang juga mempunyai keterbatasan. Dari mana? Ya, untung beliau disokong dan disupport oleh perusahaan yang namanya Indah Kargo. Kalau tak ada Indah Kargo, mungkin tidak sanggup Bapak Haji Arizal Aziz berbuat seperti yang sudah kita lihat selama hampir tiap hari Bu ya, yang pasti tiap hari, yaitu ambulan tiap hari itu duit keluar semuanya yang harus untuk melayani masyarakat ya, di dalam berusaha menekan pengeluarannya di saat tertimpa musibah. Dan kemudian Bu Kadis, kami baru-baru ini juga, walaupun bukan di komisi Bapak Haji Arizal Aziz ya, PIP tetap kami usahakan Bu, tetap kami upayakan sampai sekarang. Namun Kota Pariaman tidak seberapa
maka kami launching PIP kemarin di Sitongga di SMP 1 Sitongga. Karena nggak tahulah bagaimana cara penetapannya. Pak Kota Pariaman juga banyak kita masukkan, Bu. Cuma yang paling banyak ternyata keluar Sitongga 500 lebih PIP. Jadi walaupun Bapak Haji Rizal Aziz tidak berada di komisi yang membidangi pendidikan, di komisi yang membidangi pembangunan, beliau melalui TA-TA dikerahkan dia mencari upaya-upaya yang bisa dibawa untuk Padang Pariaman. PIP tetap diupayakan oleh Bapak Haji Rizal Aziz. Sekarang alhamdulillah dalam waktu dekat mungkin rehabilitasi rumah yang sudah masuk data kemarin kita minta, baik pun di Kota Pariaman Pak Haji sampai Kabupaten Padang Pariaman, insya Allah juga akan terwujud kurang lebih sekitar 300 unit rehabilitasi rumah keluarga tidak mampu. Nah Bapak Ibu, Bu Kadis, untuk Kota Pariaman, para petugas kebersihan sampah juga sudah kita berikan ya, bantuan beras, tapi diantar langsung kemarin ya diantar oleh tim ambulan. Dan untuk itu tentu kita berharap Pak Rizal Aziz ini diberikan kesehatan, amin kan Ibu, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan ketabahan, kekuatan dalam menjalankan tugas negara, dalam memperjuangkan masyarakat Piaman yang dia cintai. Dan kita doakan juga yang selama ini mensupport, menyokong beliau, yaitu perusahaan beliau Indah Kargo yang dipimpin oleh istri tercinta dari Pak Haji Rizal Aziz selaku komisaris utama Ibu Hajah Putri Lenggogeni, dan direkturnya adalah putra beliau yaitu Muhammad Marsendo Androgi. Jadi semua kita doakan ya. Habis kita doakan sepanjang Pak Rizal Aziz ini, kita doakan juga karena dia udah bisik ke saya ya. Ini sangat kita sayangkan. Ini betul-betul masyarakat yang harus membantu saya kepada Bapak Haji Rizal Aziz. Dia katanya nggak maju lagi ya pemilu tahun depan, dibilang ke saya. Tapi masyarakat saya lihat masih membutuhkan. Mudah-mudahan kita doakan juga terbuka pintu hatinya untuk kembali berjuang untuk masyarakat. Masih menginginkan nggak kita Pak Haji itu berjuang untuk masyarakat? Masih jadi anggota DPR RI juga kita inginkan? Nggak ingin kita yang lain? Jadi ya sebetulnya jadi gubernur diminta apa ya kan, pokoknya kita mohon kepada beliau supaya beliau mau pokoknya jadi pemimpin, mau jadi apapun jo, jadi gubernur rancak bana ya nak ya, supaya makin bersinar kampung halaman kita. Jadi itu Ibu ya, dari apa yang kami lakukan selaku TA, semua itu kami bekerja atas desakan, atas amanah dari Bapak Haji Rizal Aziz ya. Dan saya selaku yang memimpin daripada TA beliau yang berjumlah 7 orang selalu berusaha. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu guru honorer termasuk beruntung ini bisa bertatap muka langsung. Sebetulnya banyak meminta Bu supaya ini rezeki bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Haji Rizal Aziz dan bisa langsung menyampaikan keluhan-keluhan. Kalau selama ini mungkin keluhan pesannya disampaikan lewat kami, sekarang bisa langsung disampaikan kepada Bapak Haji Rizal Aziz. Sekali lagi saya minta aplaus untuk Bapak Haji Rizal Aziz. Terima kasih semuanya, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan tentu juga saya juga mintakan doakan saya agar tetap kuat, tetap tabah mendampingi Bapak Haji Rizal Aziz untuk Piaman yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu.
Udah ada Mas Sendo. Selanjutnya, sambutan sekaligus arahan dari yang terhormat Bapak Haji Arizal Aziz, anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat II, kepada beliau kami silakan. Baik Bapak Ibu, biasa ya, nama saya itu memang susah, ya susah diucapkan. Banyak, ya banyak yang bilang dulu itu ya saya yang salah. Ya, jadi gini ceritanya Bu, sebentar. Saya dilahirkan oleh orang tua saya, disuruh diberikan nama. Namanya dulu itu namanya Arizal. Nah, ya. Kebetulan saya ada sepupu namanya Faizal. Kayak itu. Jadi kalau saya datang ke rumah nenek, ke rumah Duang Awak, zal aja. Kami keduanya datang. Akhirnya kan mau mengalah lah. Nah, dilaporkan ke guru sekolah. Buatlah nama Arizal. Lupa yang rancak itu nama orang tua, nama-nama yang diberikan orang tua. Nah, sampai kini masih lengket Arizal. Ini susah menyebutnya Asrizal lah gitu. Baik Bu ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan puasa Ramadan. Kita bersyukur ya masih bisa ya menunaikan ibadah puasa. Ini akhir bulan puasa, kita berdoa juga supaya kita nanti bulan puasa tahun besok kita dapat kembali berpuasa. Tentu semuanya kita syukuri nikmat dan rahmat dari Allah SWT. Kita dapat bersilaturahmi, dapat bertatap muka. Apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Dispora tadi benar. Ya, Ibu WA salah Bu ya. WA cuman saya lihat, oh ini siapa ini? Saya WA lagi. Kebutuhannya berapa orang sih? Ya, data semuanya. Ya, ini kebetulan rezeki Bu ya. Apa yang dibisikkan Ibu tadi, dia kurang puas juga. Pak, kurang Pak ya. Anak kami banyak, ada 500 lebih. Kami takut mintanya, cukup sebanyak ini. Nanti Ibu, saya balik lagi ke gudang. Kalau masih ada nanti saya kasih tahu Ibu. Ya, ya. Bulan ini ya bulan juga bagi-bagi yang ada rezeki, bulan sedekah. Dilipat gandakan. Walaupun 10.000. Pak, saya cuma honor mana ada uang. Kan gitu. Bersedekah aja lah. Bersedekah ini ada dua. Ada di dalam keadaan lapang, ada di dalam keadaan ada di Al-Quran enggak? Ada. Tapi ada orang bersedekah dalam ketiadaan. Nah, ada kira orangnya? Enggak ada kan? Enggak ada kan? Siapa orangnya? Hah? Saya jujur Ibu, saya bicara sedikit Bu ya. Saya sering membaca Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang saya baca bukan hanya Al-Qurannya saja. Saya juga membaca arti maknanya. Karena sekarang banyak Bu sekolah IT Pak, IT. Ya, IT apa? Ya, IT. Itu kan lancar dibaca Al-Qurannya. Tapi tidak diberikan pemahamannya. Ya nanti saya sampaikan. Kita selalu ya bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Ya Bapak Ibu ya. Jangan kita tahu Nabi kita siapa, Nabi Muhammad, kan gitu. Tapi tidak pernah bersolawat. Syaratnya kita jadi umatnya itu harus bersolawat. Ya Bapak Ibu ya. Baik yang terhormat, yang sama-sama kita cintai, Ibu Kepala Dinas kita, Dinas Pendidikan yang baik hati, memperjuangkan Bapak Ibu semuanya. Ibu Atati, ya terima kasih sudah menghadirkan guru-guru honor kita, yaitu Bapak tenaga ahli
staf ahli ya, mewakili kepala dinas Sekda ya. Dan terkhusus itu yang disampaikan oleh Pak Mula Warman tadi itu benar semuanya ya. Kalau saya tidak ada Pak Mula Warman, nggak bisa juga saya mengembangkan jati diri saya di Parlemen. Karena dia ketua TA saya di pusat dan juga di daerah saya. Dr. Andrus Mula Warman, terima kasih ya. Kami doakan semoga Pak Mula Warman sehat terus, selalu ya berjuang untuk rakyat Sumatera Barat. Di sebelahnya siapa itu? Nah, Ini siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nah, saya tahu siapa namanya? Dikasih dia. Nanti kita minta memperkenalkan diri. Nah, anak Boyko itu sebagai direktur. Itu susah lo begini kapal dinas. Kalau tidak doa sesirinyo, tandung tangannya, tidak bisa berbeda. Kecuali bikinnya sejuta, bikinnya puluhan miliar, yang akan dikeluarkan tidak bisa mendapat tanda tangannya. Tanpa solo mau balik ini loh itu, itu orang ya, yalah. Inti ayah berbuat untuk rakyat tidak siapa. Walaupun lagi di Jakarta, tapi itu paling mudah. Kalau kamu lagi di kampung dapat banyak ojo, tidak aja. Ya, baik seluruh ibu-ibu honor, ya, bapak ibu honor, ya, jangan bersedih. Ya, ini adalah suratan jalan hidup kita yang paling berkah. Pekerjaan seseorang itu adalah orang yang bisa mengajari orang ya, dari tidak pandai tulis baca bisa diajari tulis baca. Dasarnya orang hebat itu dari tulis baca gak? Belum ada tambah sama dengan belum tulis baca dulu. Nah, Bapak Ibu lah orangnya. Ini luar biasa pahalanya mengajar Bapak. Khususnya saya, kalau tidak ada Bapak Ibu dulu mengajar saya, tidak bisa seperti ini. Ya Bapak Ibu ya, nah, terkhusus yang belakang Ibu tuh yang gagah kuat ya. Nah, namanya kalau saya sering bilang itu sore 6 bulan, lupa jadi ini 9 bulan. Ya, namanya apa namanya 2 bulan? pelayan masyarakat. Ahli di lagi. Ya, Bapak Ibu butuh ambulan ke mana saja? Dari Kota Pariaman ke Pasisir Selatan, dari Kota Pariaman ke Kota Padang, itu gratis Ibu dinas. Tidak bayar sepersen pun. 3M jadi modalnya ya. Ya, 3M. Makasih. Ya, tidak bayar. Banyak ambulans gratis, tapi bayar juga benar. Ini minyaknya lagi, ini betul-betul gratis. Itulah yang dipersembahkan oleh Alisa. Baik, Bapak Ibu, saya cerita sedikit ya. Boleh? Delapan belum? Bentar lagi ya, kita buka nanti. Kalau besok Bu, doakan Bu kita tetap Bu ya. Kita berbuka bersama sama Ibu Odoris. Namun cepat dikasih tahu kita enaknya berbuka sama dengan tujuan ya. Kemerdekaan Indonesia. Ini berjuang kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu, saya bukan orang politik. Ya, saya adalah pengusaha yang betul-betul berusaha dari kegiatan. Saya merantau ke Pekanbaru tahun 90. Ya, tamat SMA merantau ke Pekanbaru. Orang Pariaman. Orang Piaman namanya kalau orang rantau itu Piaman. Piaman itu kota Pariaman dan Harapan itu Piaman. Merantaunya itu modal nekat. Kenapa modal nekat? Karena dia tidak mau menjadi petani. Karena dia tidak mau menjadi nelayan. Kan gitu. Merantaulah ke rantau orang. Yang penting saya sampai di rantau dulu, nanti saya pikirkan bagaimana saya hidup. Itu dulu tahun 90. Ya, tapi kalau sudah tahun 2010 ke atas,
Jangan diharap lagi bisa kita merantau seperti saya merantau. Dulu orang kampung kita merantau pasti mana rela. Aku pun nggak rela. Kaki limo lah, betul tak? Itu dulu. Jangankan kaki limo nggak lewat di rantau. Gitu untuk kuliah terbang zaman itu. Jadi itulah Ambo memikirkan sebagai orang Yaman, orang Minang, ya. Bagaimana anak generasi itu tidak memikirkan lagi rantau. Bagaimana anyo bisa hidup di kampung halamannya dan berusaha di kampung halamannya. Apa caranya? Tentu itu memikirkan bagaimana membuka lapangan pekerjaan juga di daerah itu, khususnya Kota Pariaman. Itulah yang saya memikirkan bagaimana daerah Ambo, yaitu Kota Pariaman dan Padang Pariaman, untuk bisa menjadikan kampung tersebut sampai ladang dan cahaya dari anak generasi itu. Sedikit Ambo sampaikan jo, Ambo kini diberikan amanah duduk di DPR RI. Sebagai wakil rakyat, tujuan Ambo berjuang untuk rakyat. Apa disampaikan oleh Pak Ulang tadi, ya itu benar Ambo lakukan. Di waktu Ambo dicalonkan oleh Partai PAN, Ambo tanamkan niat ya Ambo. Kalau memang iya jalan hidup saya diberikan amanah dulu sebagai wakil rakyat, saya berjanji, saya berikrar tidak akan menjadikan ya pekerjaan saya di DPR RI untuk mencari uang, untuk memperbanyak uang saya. Bahkan saya berikrar untuk gaji, tunjangan, seluruh uang yang saya dapat dari DPRI semuanya saya serahkan kepada Lampai Rupiah. Sudah hampir tahun ya? Hampir. Sampai sekarang bahkan umur menambah, minta izin dong pulang kepada anak kita ini. Nah, ini kurang minat uang untuk biaya ambulan gratis kita. Tapi kan ada ya, itu deh bapak sama anak saya ini kan ada uang tuh ya. Ya ambulan gratis kita aja tak 1 bulan 300 juta biaya. Itu baru ambulan gratis. Gaji DPR itu tak menghadang lain, no. Kan banyak di media sosial tuh, sampai gaji DPR kan besar, lah. Berapa abu kak kartu dong, memang gaji itu sebanyak itu. Bahkan gajinya di balik tadi bulan itu gaji. Ya, anggota DPR. Ada tunjangan menjadilah anak buah. Ya. Kartu ibu banyak dulu lah. Jadi bisa kalau ada pemilu dulu bisa lain, jangan minta kita calon-calon ini. Kalau saling bawa ini bawa ini. Aku nggak tahu kan? Aku pasok kan? Nah, dan itu gimana? Aku pasok apa yang terjadi disampaikan. Alhamdulillah tahun dulu, Bu Dinas, aku sebagai wakil rakyat dicalonkan dulu itu tidak ada menjadi tinggal. Kopi dia hadir atau dia ada, tetapi kegiatan sosial aku banyak berpikir sampai kini. Ya. Tapi kamu punya prinsip, siapa yang mana di Sogok, siapa yang menyogok kan nggak Sogok, Sogok. Suap bahasa Inggrisnya Sogok sempurna dalamnya. Nah, itu masuk narako tuh. Kalau dosa masih bisa minta ampun. Itu terjadinya terima aku. Kalau aku sogok kan, ada apa? Aku menerima sogok kan dia atau saya. Itulah sedikit tentang sejarah aku di DPR. Jadi gaji, tunjangan seluruhnya sesuai komitmen yang aku, komitmen diri aku semuanya aku. Baik itu komitmen tentang kegiatan sosial yang lain. Itu semuanya dari hasil Indah Group. Mohon doakan Indah Group yang selalu ya berkati.
Barangkali mengalir jauh ke aman. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya sebagai wakil rakyat duduk di DPR di Komisi 13. Tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Tidak ada. Ambo duduk di Komisi 13 mempunyai kementerian empat menteri. Pertama, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya, nggak ada kaitan sama Ibu. Sama Pak Wali Kota ini ada kaitannya. Itu maksud kalau mau reses, nggak dihargai oleh gubernur. Pasti ada itu karena nggak dihiraukan lah. Mau reses dia apa itu? Kenapa? Karena nggak ada kaitannya dengan pimpinan atau kepala daerah. Cuma sudah ada kaitannya dengan kanwil imigrasi, kanwil pemasyarakatan. Apa itu imigrasi? Salah satunya membuat paspor, ya Bu ya, atau mendata orang-orang masuk ke Indonesia, atau orang Indonesia ke luar negara. Itu tugas untuk imigrasi itu. Paspor apa? Lembaga pemasyarakatan, ya, yang salah dihukum, namanya kok penjaro, ya itu penjaro namanya Jawa. Kalau bahasa Inggrisnya lembaga pemasyarakatan. Ya, yang kedua apa itu intinya hak. Nah, alhamdulillah Ambo sebagai Komisi 13 berjuang tentang pelanggaran HAM di Pasaman. Walaupun saya jadi langsung mau datang ke Pasaman, langsung mau ke Jakarta, kamu minta Kementerian HAM untuk meneliti betul, ya, kasus pelanggaran HAM yang ada di Pasaman. Itu tugas Ambo. Tapi kalau tugas Ibu Pak cari Pak sekolah kami bercoba ada sahur. Kecuali tidak kado boleh buat anak untuk berkihan. Ya, yang ketiga adalah hukum, buatan hukum. Nah, ya, bukan menghukum ya, buat pembuatan hukum. Nah, perubahan hukum. Itu di Kementerian Hukum nanti itu. Di bawahnya itu ada namanya tentang hak pendirian perusahaan. Ya Bu ya, apalagi notaris, setelah itu pengacara, semua itu dibagi hukum. Itu hak paten Indonesia. Yang keempat adalah Menteri Sekretaris Negara. Enak kan kerjaan lo di DPR ini? Sampai Menteri, tidak ada kaitannya di ampun. Apa kamu senang? Tidak. Tetap Ambo berjuang. Ya. PIP, program Indonesia Pintar, Ambo berjuang itu Ambo dinas. Bahkan Ambo dicemil di kawan Haji, itu salah kamar tuh. Gak usah kamar. Haji kan kursi 13, ya kursi 13. Ini kursi kami pula nih. Ya tolonglah saya, bantulah saya. Karena keponakan saya banyak yang mencoba. Akhirnya Bu lobby dapat berapa kan? 886. Enggak, 803. Mana ini minta aja coba caranya. Nah, ini belum ya, nggak bisa partai kan? Harus dulu Pak Caro lah. Ya, karena aku sebagai wakil rakyat batu-batu berjuang untuk rakyat. Walaupun itu bukan komisian. Setelah itu Bu Kadis, kampung rakyat. Setelah itu beda rumah. Beda berapa banyak? 300. Ada Pak 300. Bayangkan tuh perjuangan Ambo walaupun itu tidak di bagian Indonesia. Alhamdulillah perjuangan itu bagaimana caranya walaupun sakitnya ada orang. Ya. Perlu diketahui Bapak Ibu ya. Anggota DPR itu tidak ada hak wewenangnya untuk menentukan memutuskan, tidak ada wewenangnya. Dibangun di sini pembangunan itu keputusan dari anggota dewan nggak ada. Yang jelas kini yang jelas adalah kepala daerah mengajukan program pembangunan daerahnya sesuai kebutuhannya di menteri-menteri. Baru nanti anggota DPR datang atau menunjang. Ya, menunjang. Supaya capek bisa turunnya anggaran tadi. Jangan dulu terlalu bentuk ini, udah mengambil program itu
Jadi anggota DPR itu tidak bisa memutuskan program itu dapat di Kota Pariaman, tidak bisa. Tergantung wali kota kita mengajukan. Apa yang diajukannya mungkin? Rumah, ya raya. Kayak itu menterinya menteri perikanan. Datanglah kalau di komisi sampai kayak itu, dorong atau didorong atau apa ditunjang soal. Iya, ditunjang dikawal. Itu gitu. Itu gitu. Tetapi yang bisa juga menunjukkan dia orang lain. Walaupun tidak diletak di komisi 13. Ya, kamu tahu Bapak Ibu dalam keadaan sekarang ini. Ya, tahu saya. Tahu benar. Gaji selanjutnya itu cukup di kampung negara itu, karena dia itu, tidak. Jadi kalau dia doa itu. Kalau tidak ada panggilan doa. Percayalah, ini pekerjaan yang paling mulia. Aku nanti akan mendatangi Bapak Menteri Pendidikan. Ya. Waktu antara buku pertama, bukan jumpa sama ini, aku minta waktu sama Menteri. Saya kasih waktu. Saya akan berbicara tentang bagaimana pendidikan di kampung saya. Dan apa lagi nanti saya datang. Kalau ada nanti proposal Ibu yang akan Ibu sampaikan, nanti saya sampaikan. Ya, Ibu ya. Oke Bapak Ibu, dengan pertemuan kita hari ini awal dari kita tahu dengan sosok Arizal Aziz yang selama ini kan tahu dilihat dari fotonya saja ya. Fotonya nampak lewat bulan ya. Nah, jujur ya, abang satu malu. Foto ada di baleho, foto ada di abun-abun, aku jujur. Tapi ya, aku tukang CBN. Dulu tuh, rupanya tukang CBN, apa gue itu negatif ini. Apa itu ya? Kalau tidak mau gue, aku kecewa. DPR bisa. Awal kami dulu cari DPR, tidak DPR. Dulu, sebelum anggota DPR itu, dia dikenal orang tidak kargo. Kenapa? Aku punya pemilihan, membeli tangan kanan, tangan kiri. Itu waktu dulu sebelum aku menjadi anggota dewan. Kalau kini itu tidak bisa disampaikan. Akhirnya mempatahkan aku mau apa supaya mudah dia. Bayangkan itu. Tidak lalu mau sampai tiba anak. Beku aku dicuci loh. Ambulan itu ada, tapi tidak ada gambar bodoh. Siapa yang kasih aku? Kan tidak. Tapi kalau saya bilang Pak Adil Saudara dari berbakti sebagai wakil rakyat, kan itulah. Jadi dengan adanya ya ahli kuasa seperti ini ya, aku pun mengecek undang-undang oleh 4 tahun ya. Jadi kalau dia satu ngecek ya Pak, kalau lain mulut lain dia acak minum lagi ya. Apa ini persoalan? Ikut tujuan aku menjadikan kau tidak lain tau. Pilihlah aku Iswa menjadi DPR ini banyak Iswa tidak ada ya, tahu. Terus seperti ini dulu. Tidak ada niat bos kecil itu Pak Munawar. Sekali dia tidak bisa, tidak tahu. Kalau upik banyak mana? Ikon tu dah dunia kargo. Sudah dunia kargo kalau doa hari. Ya, ini barang 270 orang itu. Ya, kami cek kesintek ya. Kalau tidak dunia kargo, kalau tidak boleh ada di rumah Alsedo. Kadang-kadang boleh menangi minta itu. Kalau itu pendidik, DPR ya, pusat tapi betul itu. Akhir-akhir cek. Kalau dia besar, gitu. Jadi itulah generasi saya yang akan berusaha. Kenapa saya ajak supaya dia tahu? Kalau dia kata saja dia nanti dia tahu keadaan bagaimana masyarakat. Lupa dia tahu di wilayah coba depan. Itulah cari uang banyaknya. Kita bagi-bagi nanti sebanyak-banyaknya. Bayangkan sama Bapak Ibu. Gak apa-apa, saya tidak lihat Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan perusahaan yang saya bangun, anak saya ini mestinya protes.
istri saya protes. Apa yang diproteskannya? Tidak bisa ya. Terus ini kan kita punya, kan itu. Setiap itu yang sedekahkan kepada anak yatim, nggak bisa ya. Kalau ada istri saya orangnya tidak beriman, apabila istri saya sangat mendukung, saham kepemilikan Indah Group 100% itu kami punya. Tetapi karena situasi seperti ini, aku takut nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat. Seluruh perbuatan kita, bapak ibu pun nanti diminta pertanggungjawaban. Ketakutan aku masuk hati aku, sehingga tidak lalu aku mau berpikiran. Apa yang terjadi? Aku datangi notaris meminta persetujuan sama istri, saham kita sedekahkan kepada anak yatim 60%. Ini yang dituduh berasnya, ya, bukan hasil keuntungan itu sah. Kita bisa ya, dari mana itu? Enggak, aku jadi sebagaimana. Jadi kalau aku menuntut apa, aku tidak perlu seminggu saja. Karena tidak semua betul tak? Tapi itu adalah hak ibu. Itu makanya ibu kalau kita menyampaikan tidak coba. Kau tidak bisa, kau tidak duit ibu, tolong data seluruh berapa ibu. Ada gini ibu, data seluruh itu. Nah, hari tanggal 18 ya, 18 jam 2 itu kita jumpa. Rupanya melumpungnya berketua yayasan. Diprotes yayasan, nah do, Pak Haji nyampe do, kalau pusing ya, Haji kata Pak Dewi, ada orang, tapi lumpung kumpulan dia langsung jawab, lah, apa tidak kok. Jadi itulah Bapak Ibu, aku datang, mendatang Ibu, aku minta 3 orang. Apa harapannya, keluh kesahnya, ya, nanti dikatakan oleh Amo, bisa nanti Abu Bawolo nanti ikhlas semuanya. Ya Bapak Ibu ya, sabar dulu bukti. Silakan 3 orang saja. Nah, kasih minyak. Nah, itu kan jalan-jalan jumbo. Jalan-jalan jumbo. Nah, ibu libatannya juga masuk ke Pak Haji ke aku sebut dong. Nah, oke, silakan. Ya, silakan kasih. Ya, saya 3 lagi, lagi bersama. Silakan. Masuk bayar. Beli. Silakan. Jangan dulu. Biasanya guru kan punya mentalnya luar biasa. Silakan. Terima kasih Pak atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Iris Lina, panggil saya Wida. Saya dari SDIT Kalimantan Fajar. Kebetulan alhamdulillah sekarang saya dipercaya sebagai kepala sekolah. Nah di sini saya menyampaikan permohonan dan harapan kepada Bapak, yaitu masalah memperhatikan seperti yang diperjuangkan Ibu Kadis kita, yaitu guru-guru kami yang di swasta Pak. Karena yang selama ini kan yang akan cuma guru negeri ya Pak ya. Jadi kami minta juga guru-guru di swasta diperhatikan juga Pak. Karena apa? Saya sangat sedih lihat guru-guru saya perjuangannya memang sangat luar biasa Pak. Kemudian kehidupan ekonominya juga pun memprihatinkan. Tidak semua guru di swasta itu memiliki gaji yang besar. Contohnya kami di sekolah kami memiliki murid sedikit, itu pun dapat dana bos tentu sedikit juga Pak. Jadi tidak berapa persen bisa kami ambil dari uang bos, karena keperluan bos juga banyak yang lain.
Jadi gaji kami untuk saat ini alhamdulillah tidak cukup 1 juta Pak untuk kami. Tapi makanya harapan kami bisa juga kami ikut dalam pengangkatan P3K nanti. Dan itu pun kami sangat besar harapan kepada Ibu Kadis bersama dengan perjuangan kami ya Bu ya. Itu saja dari saya Pak. Mohon maaf jika ada salah kata. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Arisi, penjaga sekolah SD 17 tahun Pariaman. Ambo langsung mandor kampung dalam Pak. Tapi mengabdi di Kota Pariaman. Yang Ambo tanyakan Pak, alhamdulillah Ambo ini Allah masuk tenaga outsourcing bekas perjuangan bukan Sambo dari gaji yang melatih inilah menarik saja lebih Pak. Cuman Pak dulu di tahun 80-an sampai 90-an untuk penjaga sekolah dulu kan disediakan rumah Pak. Nah, soalnya penjaga sekolah itu merangkap jadi petugas kebersihan sekali Pak di sekolah itu Pak. Dulu di tahun 9 Pak. Soalnya penjaga sekolah itu Pak kan melihat keadaan sekolah siang malam mau ada belampai jam ya Bu ya. Dulu kan ada disediakan dulu. Tapi untuk sekarang Pak kok ada kan gitu Bu. Kadang penjaga sekolah itu rumah lebih jauh dari sekolah nih Pak. Berarti usulan Ambo Pak. Di model tahun 90-an 80-an dulu itu penjaga sekolah ditinggalkan, ditempatkan lagi di sekolah masing-masing diberi fasilitas di sekolah tersebut. Nah, itu tentang Bu. Nah, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Endrini dari KB Cendana Pintar Kota Pariaman. Pak, saya dengan kawan-kawan berharap, harapan saya Pak, KB ini Pak, dia non formal Pak, TK formal. Harapan kami Pak, samakan kami dengan formal Pak. Agar kami guru KB dapat juga mengikuti tes medik. KB itu adalah kelompok bermain Pak. Ketuaan KB di keluarga. Kelompok bermain. Iya, beda dengan TK Pak. Di bawah TK lagi. Ya sejajar Pak, cuma perbedaannya formal dan non formal. Kegiatannya sama Pak. Kalau KB ini usianya dari 0 sampai 6 tahun. Laut ya Pak. Harapan kami juga dapat bisa mengikuti PPG Pak, sama dengan teman seperjuangan di TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Baik, Bapak Ibu, itulah permasalahan kita. Ya, tiada hari tanpa ada permasalahan. Ya, jadi tentang guru SDT atau sekolah Islam terpadu. Pesan Ambo adalah jangan hanya dibandingkan anak didik kita itu belajar tentang membaca hafalan saja. Ya. Karena sekolah Islam terpadu itu lebih banyak pemahamannya tentang Al-Quran, betul lah. Ya. Jadi ditambah pemahaman arti makna itu supaya anak didik kita tahu apa yang dibacanya, apa yang dihafalnya. Ya. Nah, ini penting Ibu Dinas. Jadi kalau tidak ada surat dari Ibu kepada Dinas Pendidikan, ini nantinya ITB Islam sekolah Islam terpadu ini akan berpedoman dengan ilmunya ya tentang baca Al-Quran kan itu. Nah, jadi saya nanti ya berkeinginan ini harus kita tambah kurikulumnya, pemahaman baca Al-Quran. Ya, pokoknya permasalahan itu tentang masalah hak itu sebagai kono ya belum terperhatikan oleh pemerintah. Itu saya minta sama Ibu akan masa proposalnya. Karena saya sudah kejadian
ya untuk berjumpa dengan syukur-syukur. Ini syukur nih, ya ibadah manusia kalau dia jatuh kalau dia tidak. Nah, gitu. Nah, pokoknya permasalahan ibu tentang hak ibu saya perjuangkan. Walaupun itu indah komisi aku. Nah, namun yang berjuang itu bisa dapat bisa indah. Tapi percayalah ibu, aku sebagai wakil rakyat selalu memperhatikan guru-guru honor. Ya bu ya, oke? Nah, tentang penjaga sekolah ini sekolah ini. Ya penjaga sekolah ini bu, dulunya saya tahu bu ada tempatnya di sekolah itu. Penjaganya penjaga. Mulai dari kebersihannya, keamanannya di sana dia menjaga. Sekarang ada apa lagi bu ya? Ya itulah bagaimana caranya itu. Tapi saya tampung lah bu ya. Saya tampung, saya sampaikan juga. Perlu juga diketahui Bapak Ibu, anggaran kita itu, anggaran pendidikan kita itu sekarang efisiensi juga. Sekarang Bapak Presiden kita lagi menggalakkan makan gratis, makan gizi, gizi beras ya. Kan ini Pak Presiden itu. Ya, tapi bukan nggak diperhatikan itu, nanti kita perhatikan juga Bapak Ibu. Ya. Kami di DPR juga berjuang juga, bagaimana para guru-guru yang belum dijadikan apa namanya ibu? Kalau sebelumnya apa namanya ibu? Jadi ini apa namanya? P3K. P3K itu kerjaan kali sekali itu belum. Udah sama, cuma namanya berubah. Ah ya, syukur nanti Bapak Ibu diperjuangkan juga untuk menjadi guru P3K. Ya, doanya selalu bu ya. Doakan negara kita ini aman-aman saja. Ya, kalau aman negarawan tentu sukses dan dapat kilonya berubah kilo untuk ayat kita. Setelah itu tentang KPI keluarga berencana tadi. Keluarga masih ya di bawah PK ya. Tahu namanya. Bapak belum paham itu ya. Nanti Bapak tanyakan sama di Kepala Dinas. Ya, kalau Bapak iya kata Bapak nanti sosok tahu pula Bapak. Ya. Yang penting apapun yang disampaikan tadi semuanya itu Abu berjuang. Kita mengikuti Bapak Ibu kecintaan kampung dalam ya kampung itu Kiamat, Kabupaten Padang Pariaman dan Pariaman. Saking takutnya Ambo dengan generasi kita kini Ambo membuat di daerah belakang Tuaru, kampung dalam tercontoh namanya Kampung Bebas Narkoba. Buktinya Bu, Rinas. Ya, saking cintanya mereka kampung halaman anak generasi tidak terpengaruh narkoba, Ambo bangun akademi sepak bola berbasiskan pondok pesantren. Gimana tempatnya? Di Kota Pariaman. Kadang-kadang Bu, kadang-kadang apapun untuk ini ya, kok Kota Pariaman Pak Haji kan orang Padang Pariaman. Baik itu. Di kaitan Bu, ada orang mengasih anak sama saya. Buatkan pula seperti silapan itu Pak Haji. Nah itu, rupanya ada pula yang di daerah. Nggak bisa Pak. Bapak orang Padang Pariaman, kalau nggak ada tanah di sana. Di bahannya tanah Pak Etan. Buat pula akademi sepak bola berbasis ke kota. Itu di dalam. Oke? Setelah itu Bu, kemarin saya sudah berdiskusi dengan Bapak Wali Kota. Ya. Hasil dari Kota Pariaman tidak ada selain harta. Itulah. Apa hasilnya? Pariwisata. Ya, sehingga saya berdiskusi dengan Bapak Wali Kota akan bekerjasama dengan Pemko untuk memberikan kepada saya, kepada perusahaan saya untuk hak kelola kerjasama dengan Pemko. Salah satunya adalah Pulau Also. Itu kalau kita benahi baik-baik, itu salah satu sumber penghasilan atau menampung pekerjaan itu tanah warakan kita. Setelah itu ada tanah di luar, kapal di situ. Itu ada juga tanah Pemko 7 hektar setengah. Talau ya. Itu ya dalam pertemuan sama Pak Wali Kota, kalau ini tiba dealnya, saya akan membangun daerah destinasi wisata untuk Sumatera Barat itu ada di Kota Pariaman. Saya ingin membangun seperti Anconya Jakarta.
penting untuk menyediakan sebuah permainan yang kapal tadi saya sulap menjadi kapal untuk anak-anak sekolah datang ke sana. Nanti ada di sana itu nanti sejarah-sejarah Minangkabau, sejarah-sejarah Indonesia yang seperti itu. Jadi anak-anak sekolah kita berlibur ke sana sambil menambah wawasannya. Nah, tinggal lagi bagaimana pemuka masyarakat yang ada di Kalau itu yang sepakat menyerahkan ke saya untuk pengelolaannya dengan cara itu luar biasa. Ya, menambah lapangan pekerjaan untuk anak negeri kita dan juga PAD untuk Kota Pariaman. Nggak ada selain itu PAD-nya tetap berada. Kalau itu jalan, hotel pasti banyak yang lalu situ apa itu? Yang minatnya lalu soalnya. Nah, bahan makhluk kerjanya itu Kota Pariaman. Setelah itu kuliner, makan-makanan, rejek kalawi, abu ubi, kan? Nonton, ada beli-beli, berdoa, gitu. Lalu itu pemikiran Abo untuk Kota Pariaman. Di Kota Pariaman tidak ada namanya hasil bumi, betul kan? Nggak ada emas, nggak ada nikel, nggak ada batu bara. Yang ada itu lagi itu emasnya apa laut? Ya, bagaimana nelayan kita ini kita dorong ke dalam pencarian supaya banyak ikannya bisa mulai ekspor kita ke Pekanbaru ikannya, enggak? Ekspor juga ke Jambi ikannya. Kalau ini diperhatikan betul-betul. Sumber SDA, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya sudah ada, alamnya nggak perlu. Inilah pemikiran. Ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk itu alamannya mengecek dari koordinasi gua, ya. Nah, artinya tidak senang kepada aku, adi kuasa aku minta maaf. Satu lagi besok 2 hari kita berlebaran. Itu aku secara pribadi ya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Selamat lebaran kita bersama-sama bagi yang puasa. Ya aku sedang berlebaran. Ya. Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ya. Saudara sekali lagi apa yang Ibu rasakan sudah saya rasakan. Nanti cukup Ibu Kepala Dinas Pendidikannya menyampaikan ke saya. Doakan juga Ibu kita ini luar biasa. Walaupun bagaimanapun dia tetap berjuang. Saya sudah lama kenal sama Ibu, ya. Nah, tapi cara kerjanya baru saya tahu hari ini dia betul berjuang tadi, ya. Walaupun sedikit dapatnya, tapi itu namanya perjuangan. Ini Bapak Ibu ya. Oke siap Bu ya. Kita ya sebagai umat Muslim ya berdoa sekali lagi, saulah berdoa sekali lagi sebab kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan berikutnya. Saya kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum berbagian, saya minta ini anak saya pakai giginya. Matanya ada jodoh nanti kan. Anak bapak namanya masih muda, masih jodoh, belum ada yang punya. Ya. Direktur indah bro. Ya, kalau tidak mangi-mangi lo minta tapi lo bantuan dong, kayaknya gitu. Barang nggak seperti itu Pak. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar lebih berkahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan mengangkat tangan kita seraya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar
antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab.